Halo warga bumi, kembali lagi bersama saya Winry di channel Suara Bumi, Suara Budaya dan Ekonomi. Pada episode ini kita akan berdiskusi tentang kebijakan seni di Indonesia. Tentu saja, seni sebagai bagian dari kebudayaan bertujuan untuk bagaimana caranya mampu dilindungi, dimanfaatkan, kemudian dikembangkan serta dibina dengan baik, sehingga dapat memberikan dampak sebagai sebuah identitas nasional dan juga berpotensi sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Saya sering sampaikan bahwa memang channel ini mungkin saja lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan ketimbang mendapatkan jawaban-jawaban. Ada 4 undang-undang yang saya pikir sangat berkaitan dan beririsan dengan bidang kesenian. Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, kemudian undang-undang tentang hak cipta, undang-undang tentang pemajuan kebudayaan, serta undang-undang tentang ekonomi kreatif. Kita tahu seni merupakan pilar penting dalam proses pendidikan sebagai bagian dari cara untuk mengembangkan kepribadian, kepekaan sosial, ekspresi, dan tentu saja untuk meningkatkan kreativitas bagi para peserta didik. Namun faktanya di lapangan terkadang mata pelajaran seni budaya hanya semacam mata pelajaran yang cukup hanya diadakan, tidak difasilitasi secara optimal. Meski undang-undang sistem pendidikan nasional tidak secara eksplisit membahas terkait posisi seni dalam pendidikan, namun memang ada beberapa pasal yang memungkinkan berdampak bagi eksistensi seni dan khususnya pengembangan pendidikan seni. Sistem pendidikan nasional sepakat menyampaikan bahwa pendidikan prosesnya harus dilakukan secara utuh. Artinya bahwa aspek-aspek penting diantaranya adalah aspek afektif dan aspek psikomotor itu betul-betul bisa difasilitasi dengan lebih optimal jika betul-betul seni hadir dalam proses pendidikan tersebut. Walaupun faktanya di lapangan memang terkadang bahwa beberapa mata pelajaran sebetulnya itu bisa diintegrasikan. Bagaimana bahwa seni mampu melatih kepekaan emosional, ekspresi, dan kreativitas. Mungkin ada beberapa contoh yang bisa saya berikan gambaran bahwa bagaimana pelajaran sejarah kita bisa alihwahanakan dalam bentuk seni pertunjukan teater, sehingga proses pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan. Sebetulnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ada beberapa pasal yang menyampaikan bahwa muatan kurikulum itu harus bermuatan lokal dan memperhatikan potensi daerah. Namun tantangannya adalah yang saya rasakan dari beberapa lembaga pendidikan formal yang pernah saya bekerja atau beberapa daerah yang pernah saya tinggal di sana, ada MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, ini menarik bahwa MGMP ini saya pikir sebetulnya mampu membuat semacam sumber bacaan yang memang betul-betul relevan dengan kebutuhan daerahnya. Karena saat ini cenderung buku-buku yang diberikan kepada siswa-siswi dibuat di pusat, sehingga tentu saja materi-materinya itu bersifat umum dan nasional. Tentu itu tidak keliru bahwa misalkan yang di Jawa Barat mengetahui tari saman, yang di Jawa Barat mengetahui sasando. Tapi yang berbahaya adalah kita mengetahui beberapa bentuk-bentuk kesenian di daerah lain, tapi lupa dan bahkan tidak tahu bentuk-bentuk kesenian apa yang sebetulnya ada di daerahnya sendiri. Nah, sehingga saya pikir bahwa bagaimana MGMP ini sebagai forum musyawarah guru mata pelajaran dapat mengeluarkan produk sumber bacaan, bentuknya apapun itu, memberikan pengetahuan-pengetahuan yang mendasar dan relevan bagi kebutuhan daerahnya masing-masing. Sebetulnya, sistem pendidikan nasional juga mengakui bahwa ada pendidikan non-formal dan informal. Seringkali seni itu dilatih dalam sanggar-sanggar atau komunitas. Positifnya adalah ketika lembaga pendidikan formal, sekolah dalam hal ini, memiliki keterbatasan terkait infrastruktur, fasilitas bagi mata pelajaran seni budaya, itu bisa di backup, bisa bermitra dengan komunitas-komunitas atau sanggar-sanggar yang memang beberapa sanggar dan komunitas pun tentu saja ada yang fasilitasnya memadai dan tentu saja ada juga yang memang komunitas atau sanggar situasinya sama, memiliki keterbatasan dalam infrastruktur dan fasilitas. Ada fenomena yang menarik tentang proses pembelajaran mata pelajaran seni budaya di sekolah. Yang pertama adalah mata pelajaran seni budaya cenderung bersifat teknis, menggambar, melukis, menyanyi, bermain musik. Walaupun sebetulnya mata pelajaran seni budaya itu bisa bersifat dialektis dan reflektif.
Bagi guru-guru mata pelajaran seni budaya yang memang cenderung pada pelaksanaan-pelaksanaan praktek, tentu saja itu bisa didukung dengan fasilitas yang memadai. Tapi terkadang ada kekhawatiran bagi guru-guru seni budaya yang memang memiliki keterbatasan fasilitas di sekolahnya. Bagaimana misalkan latihan vokal atau latihan musik, jika tanpa didukung oleh fasilitas ruangan yang memadai, tentu dampaknya bisa mengganggu ruangan kelas-kelas yang lain. Nah, ini menjadi persoalan juga sebetulnya. Sehingga guru mata pelajaran seni budaya hanya memberikan teori-teori tanpa praktek. Atau kadang-kadang prakteknya akan digeser kepada jam-jam ekstrakurikuler yang memang tidak mengganggu proses belajar mengajar kelas lain pada waktu yang sama. Posisi sanggar atau komunitas memang cukup membantu. Persoalannya juga sanggar komunitas kadang-kadang memiliki kelemahan terkait legitimasi, akreditasi, atau juga insentif yang memadai. Saya pikir pengembangan penguatan pendidikan seni melalui kemitraan-kemitraan yang dibangun oleh sanggar seni atau pemberdayaan guru seni melalui sertifikasi, fasilitasi, hal-hal yang memberikan pengembangan kompetensi itu penting untuk diangkat, diwacanakan. Selain itu juga bagaimana setiap mata pelajaran sebetulnya saya pikir mampu untuk berjalan secara bersamaan saling mendukung. Karena bagaimanapun tantangannya adalah bahwa ruang-ruang apa-apa yang pelajari di sekolah dan di kelas bagaimana bermakna bagi peserta didik dan juga konkret dapat dilakukan di masyarakat. Contohnya bagaimana sebuah produk-produk tugas-tugas mata pelajaran seni budaya itu bisa dikaitkan dengan pengembangan ekonomi kreatif. Kita akan berlanjut ke Undang-Undang Hak Cipta, bahwa bagaimana Undang-Undang Hak Cipta ini mampu memberikan perlindungan bagi para kreator sehingga mampu betul-betul berdampak ekonomi yang berkeadilan. Namun penerapannya hingga saat ini masih menimbulkan beberapa persoalan yang memang tidak bisa diselesaikan sendirian. Perlu kolaborasi dari semua para pemangku kepentingan, baik itu kreator, pemerintah, pengusaha. Saya pikir perlu duduk bersama untuk memberikan solusi-solusi terkait persoalan-persoalan tentang hak kekayaan intelektual ini. Yang menarik dalam undang-undang tersebut diantaranya adalah perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, bahwa bagaimana pemerintah negara memastikan bahwa ekspresi budaya tradisional tidak dieksploitasi secara komersial oleh pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab atau pihak-pihak luar. Meski disebutkan bahwa ekspresi budaya tradisional itu dilindungi, namun pada penerapannya belum terdapat mekanisme dan distribusi yang sangat jelas bagi para pemilik adat dan tradisi itu sendiri. Beberapa kasus sering terjadi bahwa beberapa pihak luar masih bisa untuk mengeksploitasi budaya-budaya lokal tanpa melibatkan komunitas atau masyarakat adat pemiliknya. Ribuan warga Ponorogo, Jawa Timur menggelar aksi reog massal di alun-alun kota. Ini merupakan bentuk protes mereka atas klaim Malaysia menyebut reog adalah warisan budaya Malaysia. Miss World Malaysia, Lavanya Sifaji meminta maaf atas tindakannya yang mengklaim batik sebagai warisan budaya Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjawab kisruh lagu Rasa Sayangi yang diklaim oleh Malaysia. Tantangan saat ini, apalagi di era digital, bahwa masih terjadi seringkali kerap kali pembajakan dilakukan. Dan saya pikir penegakan hukum di platform digital masih belum efektif dilakukan. Karya-karya seperti karya remix, kemudian fan art, dan lain sebagainya, itu cenderung masuk kepada wilayah yang abu-abu. Para seniman yang memang masih minim terhadap informasi terkait hak kekayaan intelektual, akhirnya menjadi cenderung gelisah untuk mempublikasikan karyanya. Karena di sisi lain mereka khawatir bahwa karyanya akan dicuri, tapi di sisi lain juga mereka tidak mengetahui bagaimana melindungi sebuah karyanya sehingga dapat betul-betul berdampak bagi dirinya sendiri. Saya pikir perlu dilakukan beberapa perbaikan, misalkan terkait ekspresi budaya tradisional, yang bagaimana caranya bahwa komunitas pemilik mampu mendapatkan hak ekonomi secara adil. Kemudian kita juga bisa untuk melakukan sosialisasi secara masif di berbagai lembaga pendidikan seni atau pendidik komunitas-komunitas, sanggar-sanggar, sehingga kesadaran terhadap hak kekayaan intelektual bisa memberikan dampak ekonomi yang signifikan kepada para pelaku-pelaku seni atau pelaku-pelaku budaya. Saya pikir kita sudah sepakat bahwa bagaimana Undang-Undang Hak Cipta ini penting untuk keberlanjutan pengembangan perekonomian bagi para pencipta. Namun persoalannya adalah semacam ada jurang yang cukup dalam, jauh,
antara regulasi yang sudah ada di atas kertas dan kenyataan di lapangan. Tanpa pembaruan dalam prosesnya, bisa jadi undang-undang ini malah lebih menguntungkan pihak-pihak yang sudah mapan secara ekonomi dan akses hukum. Kemudian bagi seniman-seniman yang masih terbatas, itu akhirnya menjadi terpinggirkan. Diperlukan langkah serius tentang undang-undang hak cipta, bagaimana dia tidak hanya bersifat untuk melindungi, tapi bagaimana undang-undang hak cipta itu juga mampu menjadi alat sebagai pemberdayaan bagi para pencipta. Kita akan lanjut membahas tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jika saya membaca Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, sebetulnya undang-undang tersebut sudah memberikan keleluasaan, kewenangan untuk bagaimana kebijakan kebudayaan nasional itu berangkat dari bawah, berangkat dari daerah, melalui penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah. Namun, tantangannya saat ini adalah bahwa beberapa daerah masih kesulitan untuk menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memang memiliki kompetensi terhadap bidang-bidang tertentu yang memang termasuk ke dalam objek pemajuan kebudayaan. Walaupun Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu memberikan dana untuk program-program pemajuan kebudayaan, persoalannya adalah program pendanaan tersebut masih terkesan sangat elitis dan terpusat, sehingga beberapa seniman-seniman lokal akar rumput masih terbatas terhadap akses informasi, bahkan pendampingan yang bersifat administrasi. Selain itu, ketimpangan yang nyata adalah bahwa infrastruktur di berbagai daerah, galeri seni, museum, gedung seni pertunjukan itu belum merata, sehingga tentu saja itu berdampak terhadap ekosistem perkembangan kesenian, khususnya ketika infrastruktur itu terbatas di setiap daerah. Tentu saja itu akan berdampak terhadap biaya, anggaran yang diperlukan untuk melakukan sebuah program kebudayaan, kegiatan kesenian. Undang-undang ini mengakui bahwa penting melibatkan masyarakat untuk penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah. Namun pada kenyataannya ini belum terjadi secara optimal. Partisipasi pelaku budaya secara individu atau komunitas masih hanya terkesan simbolis. Banyak pokok pikiran kebudayaan daerah yang memang disusun tanpa diskusi atau wawancara yang mendalam pada para pelaku-pelaku budaya atau seniman yang memang betul-betul mereka mengetahui bagaimana situasi dan persoalan di lapangan. Yang pada akhirnya hal ini menyebabkan kebijakan dan regulasi itu tidak merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan dan persoalan seniman di lapangan. Belum lagi jika kita lihat dalam konteks seni-seni kontemporer, bahwa bagaimana karya-karya seni kontemporer itu menjadi isu-isu yang sensitif. Beberapa karya seni yang memang mengkritik beberapa kebijakan pemerintah atau menyuarakan persoalan-persoalan minoritas kerap kali mendapatkan sensor atau tekanan. Padahal tentu saja hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan bahwa bagaimana masyarakat maupun individu seharusnya memiliki kebebasan untuk berekspresi. Nah, kemudian selanjutnya ini juga berkaitan dengan apa yang dibahas di awal bahwa belum terjadi hubungan yang memang betul-betul terintegrasi antara ekonomi kreatif dan pendidikan. Saya pikir menjadi penting bahwa memperkuat pendidikan yang kreatif dan juga keterampilan ekonomi kreatif itu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Pun lagi-lagi jika itu sudah terjadi di atas kertas, kadang-kadang faktanya di lapangan belum terjadi secara optimal. Bahwa bagaimana contohnya misalkan tugas-tugas mata pelajaran seni rupa itu melukis atau menggambar atau membuat kerajinan tangan tidak hanya melulu orientasinya terhadap penilaian siswa untuk rapor, tapi diberikan juga ruang bagaimana produk-produk karya siswa itu difasilitasi untuk membuat pameran-pameran yang memang betul-betul bisa dijual. Dan saya pikir itu penting untuk memberikan pengalaman secara langsung dalam proses pendidikan dan kaitannya dengan pengembangan ekonomi kreatif. Minimnya koneksi antara lembaga pendidikan dan industri kreatif jangan-jangan akan berdampak terhadap regenerasi para pelaku industri kreatif, para pelaku ekonomi kreatif di masa depan. Saya pikir ini perlu dipertimbangkan oleh kita bersama bagaimana caranya
supaya para pemangku kepentingan sadar betul bahwa tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus berkolaborasi sehingga dampaknya betul-betul terasa dan optimal. Karena saya pikir undang-undang tentang ekonomi kreatif merupakan langkah awal bagaimana caranya bahwa ekonomi kreatif mampu menjadi tulang punggung perekonomian secara nasional. Tanpa mempertimbangkan situasi di lapangan dan kenyataan sosial, saya pikir pengembangan ekonomi kreatif bisa saja akan gagal terjadi. Padahal jika kita sadari bersama bahwa ekonomi kreatif menawarkan sumber daya yang tidak akan pernah habis, bahkan selalu terbarukan. Saya pikir gambaran-gambaran umum yang tadi saya sampaikan bisa menjadi wacana-wacana atau topik-topik yang bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Dan Suara Bumi akan selalu terus konsisten mempertanyakan kembali, memaknai kembali, sehingga mampu melahirkan gagasan-gagasan yang dapat memberikan solusi bagi persoalan-persoalan hari ini dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya telah berkenan berdiskusi di channel ini. Jika kawan-kawan tertarik terhadap konten-konten seperti ini, kawan-kawan bisa bantu like dan share. Kemudian jika kawan-kawan juga tidak ingin melewati diskusi-diskusi kita di episode berikutnya, kawan-kawan juga bisa subscribe channel ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Suara Bumi dari kami untuk negeri. Terima kasih.